Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M? Untuk membantu pencegahan virus corona, berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. 1. Yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkiti atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Bentuk jaga jarak yang tepat. Menurut pedoman perubahan perilaku yang dikeluarkan Satgas COVID-19, jaga jarak menjadi sangat penting dilakukan pada saat pandemi. Berikut adalah bentuk jaga jarak yang tepat. Menjauhi keramaian atau kerumunan massal. Saat beraktivitas di luar, jaga jarak aman dengan orang lain adalah minimal 2 meter. Tidak berjabat tangan, bergandengan tangan, apalagi berpelukan dengan orang lain. Hindari berdekatan dengan siapapun dan dimanapun. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena
droplets dari orang yang bicara, atau batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknisi lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia yang pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Kenali risiko mobilitas agar terhindar COVID-19. Tingginya mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 berisiko tinggi terhadap penularan. Hal tersebut sangat perlu diantisipasi di libur panjang ini, karena kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, baik untuk silaturahmi maupun tujuan berwisata. Pertama, kondisi lebih berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama keluarga tanpa melakukan pemberhentian selama perjalanan, dan melakukan interaksi dengan bukan anggota keluarga inti di ruang terbuka dengan mematuhi 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kedua, kondisi lebih tinggi berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama bukan anggota keluarga, perjalanan kereta atau bus jarak jauh, lalu berinteraksi dengan beberapa orang yang bukan keluarga inti di ruang tertutup dengan sebagian besar mematuhi 3M. Selanjutnya ada kondisi risiko tertinggi, yaitu penerbangan dengan transit, perjalanan dengan kapal atau perahu, dan berinteraksi dengan orang dari beragam sumber di ruangan tertutup dengan ventilasi buruk dengan sebagian kecil mematuhi 3M. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menerapkan prokes 5M ini, karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua dalam melawan pandemi yang kita hadapi saat sekarang ini. Baiklah, kita lanjut ke sosialisasi masif dan pentingnya vaksinasi COVID. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19.
Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Agar masyarakat mendapat informasi utuh dan benar seputar manfaat dan pentingnya vaksinasi COVID-19, masyarakat diminta tak perlu khawatir dengan vaksinasi vaksin COVID-19 yang bernama Sinovac. Ketidakpercayaan berbagai masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 merek Sinovac asal Tiongkok menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Untuk itulah diperlukan sosialisasi secara masif atau meluas terhadap seluruh lapisan-lapisan masyarakat terkait pentingnya program vaksinasi guna meminimalisir tingkat kematian akibat wabah COVID-19. Pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kerja kesehatan, diperlukan kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu, sudah mulai dilaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksinasi yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Sekilas tentang vaksin COVID-19, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya, vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara, yaitu imunitas alami, yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit, terbagi menjadi dua. Imunitas aktif alami, yaitu zat antibodi imun terbentuk setelah terkena penyakit. Imunitas pasif alami, zat antibodi diturunkan dari ibu ke janin melalui peserta. Sedangkan imunitas buatan, yaitu imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Imunitas aktif buatan atau zat antibodi atau imun terbentuk setelah pemberian vaksin. Sedangkan imunitas pasif buatan, yaitu imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.